Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video tutorial sebelumnya ya terkait VPS server, di mana kita sudah di video sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi CHR untuk melakukan mekanisme keamanan ya. Nah, pada video kali ini sesuai dengan yang saya sampaikan di akhir video pada video sebelumnya, kita akan mengaktifkan fitur VPN ya. Jadi VPN pada mikrotik yang ada pada VPS server kita. Jadi VPS server kita saat ini sudah terkoneksi menggunakan domain admin@walidumar.cloud di port 8299, dan di mikrotik kita itu sudah ada IP publiknya ya. Jadi IP publik ini sudah saya koneksikan sudah kita point ke DNS kita, ke domain kita. Nah, kita langsung saja melakukan konfigurasi VPN ya. Nah, pada mikrotik sendiri itu disediakan beberapa fitur VPN ya, Virtual Private Network. Itu ada PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, ada SSTP ya, itu menggunakan port 22. Kalau ini menggunakan port 1723 ya kalau tidak salah. Ada L2TP ya, itu masing-masing menggunakan port yang berbeda-beda. Nah, kalau SSTP itu menggunakan port 443. Nah, kali ini kita akan mengimplementasikan konfigurasi menggunakan protokol SSTP ya, Secure Socket Tunneling Protocol. Jadi cara konfigurasinya, kita akan aktifkan fitur SSTP-nya, kita apply ya. Nah, setelah kita apply konfigurasinya, kita akan masuk ke menu ya, ke menu secret. Nah, di menu secret ini kita akan membuatkan user yang akan kita gunakan untuk melakukan remote ya pada kliennya. Di sini untuk namanya kita setting mikrotik 1. Passwordnya kita setting belajar VPS. Service-nya kita ganti jadi SSTP. Nah, di sini local address-nya, kita akan setting ya 100.100.1. Remote address-nya ya, kliennya akan dapat IP address 100.100.102. Nah, di sini kalau kita mau tambahkan opsi untuk melakukan limitasi penggunaan koneksi ya, limitasi byte in dan byte out, kita bisa tentukan di sini. Nah, jika sudah, kita bisa apply ya. Selanjutnya kita akan buat lagi user yang akan digunakan oleh mikrotik 2 ya. Di sini kita ganti remote address-nya menjadi 3. Jadi kita nantinya akan menggunakan kedua user ini untuk melakukan login. Jadi kita di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kita punya 2 buah mikrotik di jaringan lokal kita yang akan kita uji coba untuk melakukan konektivitas VPN ke servernya ya. Nah, untuk melakukan konektivitas VPN kita tidak akan melakukan secara manual. Kita akan coba menggunakan Winbox juga ya. Kita akan coba menggunakan Winbox. Oke. Passwordnya. Oke, ini mikrotik 2. Kita coba new Winbox lagi. Kita coba ke mikrotik 1 ya. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat 2 mikrotiknya sudah connect ya. Sudah terkoneksi. Nah, kita akan coba untuk melakukan uji coba konektivitas ya. Nah, caranya kita masuk ke menu interface ya. Di sini juga kita masuk ke menu interface, kita akan tambahkan SSTP client ya, sama SSTP client. Nah, di DL out-nya ya, kita akan gunakan domain walidumar.cloud. Ya, selanjutnya kita akan masukkan username-nya. Ini username-nya adalah mikrotik 2. Passwordnya belajar VPS. Oke. Di sini walidumar.cloud. Username-nya mikrotik 1.
belajar VPS. Nah, kalau sudah, kita bisa apply ya, dan di sini akan ada status ya. Kita bisa lihat statusnya sudah connected. Kalau kita apply lagi, di sini kita bisa lihat statusnya sudah running dan statusnya sudah connected. Nah, di sisi server kita bisa pantau melalui menu active connection. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua user ya yang terkoneksi dan sudah mendapatkan IP address dari remote address yang sudah kita tentukan ya. Kita juga bisa pantau melalui fitur IP address ya. Di sini ada SSTP dari MikroTik 1 itu dapat IP address 100.102 dan ada SSTP dari MikroTik 2 dapat IP address 100.103. Nah, jadi secara sederhana ya, ketiga MikroTik ini yang ada pada jaringan lokal kita itu sudah terkoneksi dengan MikroTik yang ada di VPS kita ya. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan konfigurasi agar MikroTik kita pada jaringan lokal ini dapat kita remote menggunakan domain kita. Jadi meskipun kita berada di luar, kita tetap bisa melakukan monitoring atau pemantauan pada MikroTik kita ya, tanpa kita harus terkoneksi pada jaringan yang sama. Nah, di sini untuk mengimplementasikan konfigurasi itu kita masuk ke menu IP firewall ya. Kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT. Di sini kita bisa pilih ya chain-nya, kita bisa pilih DST NAT. Ya, selanjutnya kita bisa pilih protokolnya TCP. Nah, selanjutnya DST portnya ya. DST portnya. Ya, jadi di sini DST portnya itu kita perlu tentukan ya, karena DST port ini akan digunakan untuk mengarahkan ya. Misalnya kita ingin ketika kita koneksi ke port 829 misalnya 910 atau 8292, maka akan diarahkan ke server MikroTik 1 ya. Jadi di sini MikroTik 1 adalah 100 100 102 ke port 8291. 8291 itu adalah port default yang digunakan oleh MikroTik yang ada pada jaringan lokal kita ya. MikroTik yang ini. Nah, di sini kita bisa apply ya. Dan kita tinggal kopikan saja saya rasa. Di sini cukup kita ganti saja ya DST portnya yang tadi 8292 jadi 8293. Actionnya kita atur 100.103. Jadi ini role yang untuk terkoneksi ke MikroTik lokal 1. Ini kita beri tanda MikroTik lokal 2. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji coba koneksi ya. Kita akan melakukan uji coba koneksi. Kita tidak akan lagi menggunakan MAC address atau IP address, namun kita akan menggunakan domain ya, walidumar.cloud /8292 admin. Oke, passwordnya kosong ya. Kita coba tes ya, connect ke 8292. Di sini kita bisa pantau juga ada byte sama ada paketnya ya. Jadi ketika ada sebuah paket data yang masuk, dia akan otomatis berjalan di sini ya, di sisi sini, di sisi yang ini. Oke, kita bisa connect ya. Kita bisa lihat ada traffic ya, ada traffic yang masuk ke MikroTik-nya. Oke, namun di sini statusnya masih connection unreachable ya. Kita coba ke 8293, apakah ada traffic juga? Oke, di sini kita bisa lihat ada traffic yang masuk ya. Ada traffic yang masuk pada kedua rule yang kita sudah konfigurasi tadi. Oke, di sini kita perlu menganalisa ya, kira-kira kenapa ketika kita melakukan proses remote konfigurasi ke port yang sudah sesuai, itu tetap belum bisa terkoneksi atau belum bisa masuk ya.
Nah, di router NAT kita ya, di router VPS kita harus menambahkan sebuah konfigurasi. Konfigurasi ini akan berguna untuk bisa mengizinkan ya paket yang masuk dan keluar. Karena kita di sini mengaktifkan fitur DST-NAT, kita harus membuat sebuah rule atau konfigurasi baru yang dengan menggunakan action masquerade ya. Jadi kita tinggal tambahkan sebuah rule seperti ini, di mana rule ini akan kita tempatkan pada baris yang paling atas. Selanjutnya kita bisa lakukan uji coba koneksi kembali ke port 8292 untuk terkoneksi ke mikrotik 1, dan kita akan tambahkan juga kita akan remote juga ke mikrotik yang kedua menggunakan port 8293. Nah, ini kita akan coba remote ya. Kita connect. Nah, setelah kita tambahkan rule masquerade pada mikrotik VPS-nya, itu otomatis kita bisa langsung terkoneksi ke mikrotik yang berada pada mikrotik 1 ya. Kita akan coba lagi connect ke mikrotik 2. Oke, kita tunggu. Oke, kita bisa lihat kita sekarang sudah berhasil terkoneksi ke mikrotik 1 ya. Ke mikrotik 1 dan mikrotik 2. Ini mikrotik 1, ini mikrotik 2. Jadi ini adalah mikrotik yang kita gunakan untuk terkoneksi ke jaringan lokal ya. Jadi perubahan yang terjadi pada mikrotik 1 dan mikrotik 2 yang ada pada jaringan lokal itu juga akan terjadi pada mikrotik yang berada pada jaringan lokal kita. Jadi kita bisa tambahkan misalnya public di mikrotik yang ini juga akan datanya akan berubah secara otomatis ya. Ini public ya. Selain itu kita juga bisa menambahkan konfigurasi NAT yang ada ya. Misalnya kita ingin server yang berada pada jaringan lokal kita dapat diakses dari internet, itu kita juga bisa menambahkan konfigurasi firewall pada mikrotik yang berada pada jaringan lokal kita. Jadi sekarang overall mikrotik yang berada pada jaringan lokal ini tetap bisa kita pantau meskipun kita tidak berada pada jaringan yang menggunakan IP address 192.168.1.0/24 ya. Jadi meskipun kita berada pada network yang lain, ketika kita menggunakan koneksi data atau internet, tetap kita bisa melakukan remote atau koneksi menggunakan karena kita sudah melakukan interkoneksi dan konfigurasi pada VPS server kita, di mana VPS server kita akan melakukan masquerade konfigurasi dan melakukan DST-NAT konfigurasi untuk bisa mengarahkan traffic yang menuju ke server mikrotik 1 dan mikrotik 2 yang sudah kita konfigurasi melalui fitur firewall NAT-nya. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.